Untold Stories Risma versus Khofifah ditulis oleh Arifur Rahman di siwer.com. Hai, saya Rahma akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam channel Daily News yang menyajikan info-info terkini dan teraktual. Melihat Risma marah-marah sebenarnya sudah biasa, sudah sering, memang begitu gayanya. Tapi melihat video Risma yang teriak nelpon seseorang diduga staf Gubernur Jatim, Khofifah, entah kenapa saya tiba-tiba ikut emosi. Sebenarnya, perseteruan antara Khofifah dan Risma sudah berjalan sejak lama. Khofifah kalah pamor dari Risma, baik secara citra maupun jaringan komunikasi ke pusat. Di media, Risma jauh lebih populer, aksi dan kegiatan Risma jauh lebih menarik dibanding Khofifah. Ini dasar perselisihan antara keduanya. Khofifah sebagai gubernur dan juga mantan menteri merasa punya komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat. Bahkan saat masa kampanye lalu, tim ses Khofifah di lapangan memainkan narasi bantuan sosial saat dirinya masih menjadi menteri. Dianggapnya itu bantuan dari Khofifah? Benar juga, meski salah karena sejatinya itu bantuan dari pemerintah pusat, bukan atas nama pribadi atau kementerian. Risma di sisi lain merasa punya kuasa atau wilayahnya, dia wali kotanya. Dan soal komunikasi ke pusat, Risma sudah biasa melakukannya. Sebagai wali kota, Risma merasa berhak melakukan komunikasi ke pusat. Tidak harus terus-menerus menunggu jawaban dari gubernur. Sementara Khofifah berpikir sebaliknya, Risma harus selalu lapor kepadanya dan tidak perlu langsung komunikasi ke pusat. Komunikasi ke pusat dan popularitas, dua hal ini nampaknya menjadi masalah utama antara Khofifah dan Risma. Khofifah boleh saja mantan menteri dan sekarang gubernur Jatim, tapi kalau soal turun menyapa warga, cek lapangan, Risma jagonya menarik, unik, dan kreatif. Begitu juga soal komunikasi, Risma adalah elit partai. Jelas dia menggunakan partai untuk membantu segala kebutuhan yang diperlukan Surabaya. Sebagai kader dan politisi, sah-sah saja. Jadi, kalau ditanya apa masalahnya? Sebenarnya soal kuasa dan popularitas saja. Dalam hal urusan COVID, Risma memang jauh lebih menonjol dibanding Khofifah. Mulai dari bilik disinfektan sampai keliling memberi arahan langsung pada masyarakat, publik akan jauh lebih ingat apa yang sudah dilakukan oleh Risma dibanding apa yang sudah dilakukan oleh Khofifah. Iya kan? Saya pribadi tak ada urusan dengan keduanya. Baik Risma dan Khofifah sama-sama punya plus minus di mata saya. Tapi khusus soal mobil PCR bantuan dari Jenderal Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas memang seharusnya diterima oleh Risma sebagai wali kota Surabaya. Khofifah meski gubernur dan merasa sebagai atasannya Risma, tetap tidak bisa semena-mena dan mengambil mobil bantuan itu untuk wilayah lain, Tulungagung dan Lamongan, karena instruksinya untuk Surabaya. Saya pikir Khofifah harus lebih dewasa dalam berpolitik. Misalkan Lamongan atau Tulungagung betul-betul membutuhkan mobil PCR, ya silakan ajukan sendiri, bukan malah mengambil punya Surabaya. Sementara dari sisi politik, sah-sah saja. Begitulah politik dan kekuasaan. Kita sama-sama paham. Maunya semua kepala daerah di provinsi tunduk dan pro pada gubernurnya. Tapi sebaiknya dalam situasi pandemi seperti sekarang, persaingan ataupun kepentingan politik itu tidak dikait-kaitkan atau dimanfaatkan dalam penanganan COVID. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini. Sampai jumpa.